ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين عامة بأن الله يخرج درجاته بجنة ينفعنا من بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا أصلافنا صالحنا لنا وحبيب بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabat nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masyrafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Khususiyah Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan keutamaan atau khususiyah yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi kita Muhammad, yaitu yang minggu yang lalu sudah kita membahas, yaitu tentang masalah daripada al-zuhud fid dunya wa iqbal fil akhirat, yaitu hendaknya kita zuhud di dalam dunia dan mengharap daripada bekal untuk akhirat. Sampai kan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah hadisnya, man kana akhiratul himmah ja'alallahu qina fil qalbi. Ya, dikatakan barang siapa yang menjadikan akhirat itu himmah bagi dia untuk mengumpulkan amal ibadah seluruhnya, ja'alallahu ghina fil qalbi, maka dia akan dijadikan oleh Allah kaya kelak fil yaumul qiyamah. Aghna fil qalbinya wasul ata'ih dunnah wa qimah, dia akan mendapatkan suatu rampasan ghanimah yang besar ketika dia menghadap diri kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau dianya lebih banyak himmahnya di dunia, maka ja'alallahu faqran, maka dia akan dijadikan oleh Allah kemiskinan. Miskin di sini yaitu miskin amal ibadahnya ketika dia menghadap kepada Allah. Nah, ini yang pernah kita jelaskan, yaitu bagaimana penting sekali kita untuk selalu raghbah fil akhirat. Raghbah fil akhirat yaitu, dan juga kita memperbanyak amal ibadah kita, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kita ini nak menjelang bulan suci Ramadan. Biasanya kalau ulama-ulama kita yang pernah saya jelaskan, yaitu ketika masuk di dalam bulan Rajab ini mereka itu sudah siap untuk menyambut di dalam bulan suci Ramadan, karena sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam doanya yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di dalam bulan Rajab. Maksud daripada barakah
ulama mengatakan al-barakah yaitu yazidut ta'at minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan berkah itu dia bertambah taat, bertambah ibadah, bertambah dekat sama Allah, itu namanya barakah. Tapi kalau dia tidak tambah jauh sama Allah, tambah malas untuk ibadah, belum dapatkan berkah. Nah, ini bisa kita tanya pada diri kita masing-masing, berapa banyak sudah kita masuk di dalam bulan Rajab ini, berapa banyak kita beramal ibadah kepada Allah. Berapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Berapa banyak kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad. Ini yang bisa menjawab diri kita dewek. Nah, ini yang dimaksud dengan keberkahan. Itulah kita memohon terus sama Allah SWT. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di dalam bulan Rajab dan Sa'ban, yaitu dan sampailah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi sampai ada ulama sampai di dalam bulan Rajab ini mereka itu sudah siap untuk berpuasa, baca Quran, mulai di dalam bulan Rajab sampai di masalah bulan Rajab dia baca Qurannya mungkin dapat satu juz atau satu magro atau 2 magro dia baca. Masuk di dalam bulan Sya'ban dia akan nambah lagi. Yang biasa 2 magro, sekarang ini bisa 4 magro, bisa 5 magro untuk baca Quran. Nah, ketika di dalam bulan suci Ramadan, dia bisa menghatamkan Quran. Dia bisa 1 hari, dia 1 juz, atau 1 hari itu bisa 2 juz. Karena apa? Karena sudah terbiasa di dalam bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan tinggal di dalam bulan Ramadan, nikmat untuk ibadah. Tapi kalau kita langsung masuk di dalam bulan suci Ramadan langsung nak buka Quran, repot itu. Mungkin bertahannya 3 hari, seminggu sudah mulai malas lah itu baca Quran. Untuk ibadahnya malas juga. Yang pikiran kita nih mikir ke manalah buku, makan apa, ini apa, itu apa. Nah, itu akhirnya pikiran kita. Habis, sayang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, lau ya'lamuna Ramadan latamannahu kull sanah Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau orang yang tahu keutamaan di dalam bulan suci Ramadan, katanya, aku pengen setiap tahun itu seluruhnya Ramadan. Saking besarnya ibadah pahala yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kapan yang kita bisa siapkan? Dari bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban kita siapkan, dan ketika bulan suci Ramadan tidak kaget lagi kata orangnya. Tidak kaget lagi. Nah, walhasil di dalam bulan yang penuh barakah ini, hendaknya kita benar-benar gunakan waktu untuk dekat sama Allah. Nah, dekat sama Allah, penuh dengan sabar. Nah, ini yang kita akan bahas. Apa dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki setelah kita membahas tentang bagaimana kecintaan zuhud di dunia, kemudian fadilatus sabr alal balayah. Nah, sabar ala balayah, sabar dengan orang yang sabar. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya, wa min fadail hadhil ummatin wa syarafaha ja'alallahu ta'ala laha min fadlil wa thawabi alal sabri. Dikatakan keutamaan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan Allah jadikan suatu fadilah yang sangat besar, pahala yang sangat besar bagi orang yang sabar. Nah, sampai Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dikatakan as-sabar akhlakul azimah. Sabar ini termasuk akhlak yang paling besar. Itu bersabar. Wa husnul taufiq lillah li abdihil mu'min. Termasuk suatu perkara yang paling bagus yang untuk memberikan hidayah, taufik seorang hamba bagi orang yang mukmin. Itu namanya as-sabar. Sabar itu akhlakul azimah. Orang yang sabar itu dia punya akhlak yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sabar itu terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama katanya as-sabar ala taatillah. Sabar dengan orang yang selalu taat sama Allah. Yang kedua as-sabar anil ma'asi. Ya tak? Sabar dengan maksiat. Kita akan bahas satu persatu apa dia sabar. Kemudian as-sabar alal masaib. Ya tak? Sabar dengan orang yang melakukan terkena musibah. Sampai dikatakan as-sabar Allah ala taat, katanya sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya as-sabar ala imtitharil awamir wa jitinabun nawahi. Ada sabar atas taat kepada Allah ini orang yang melaksanakan perintah Allah. Ada seperti dia solat, Ustaz lemaknya Ustaz, orang itu tak pernah solat, kita solat. Ya sudah, tak apa-apa, sabar, kita solat. Ya, kalau pacak lebih sabar lagi, kita bangun qiyamul lail. Lebih sabar lagi, kita hidupkan sunnah-sunnah. Biarin kita sibukkan dengan taat. Ada orang yang tidak solat, ya, tidak solat. Bulan suci Ramadan, tidak mau puasa, lemak seakan-akan dia makan siang. Ya, nah kita pandang mereka tersebut sudah sabar. Yang penting kita taat sama Allah. Nah, sabar taat kepada Allah ini, ya, fi halal sehat wal amrad, artinya fi safar kita terus melaksanakan walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan musafir, terus kita untuk melaksanakan perintah Allah. Tak kati untuk istirahat, tak apa-apa. Ini sabar. Nah, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'mul ahlaka bis salat wastakbir 'alaiha. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salat. Allah memerintahkan kepada keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam keadaan salat. Jadi ibarat kata kalau kita malam ya tak begaat mata ini, kita bersabar, ya tak melaksanakan apa, maka Allah akan berikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ala adallukum ala man yahmullahu bihil khataya wa yarfa bihi darajat. Wa qalu bala ya Rasulullah, qala isbahul wudu ala makari wa kathrul khataya ila al masjid wa intidhari salat ba'da salat. Fadzalikar ribat wa yasbir aidan ala ikhrajuz zakat wa shaum ramadan wa hajjil baiti wa ala talabil ilmi wa bil walidaini ila ghairihi dzalika ma'murat. Nah, ini sabar ini banyak taat kepada Allah. Salah satunya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala adullukum ala yamhullahu bihi. Mau tak katanya aku tunjukkan suatu perkara yang bisa menghapus dosa, katanya. Wa yarfa' derajat, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, isbahul wudu ala makari, yaitu sempurnakan wudu kita, ya tak, yang sesuatu yang memang mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Wa kathratul khata' ilal masjid, banyak-banyak kita datang ke masjid, nyadak kaki ni, kemudian yantadhir salat ba'da salat. Maka kata Rasulullah, fadzarikar ribat, fadzarikar ribat, fadzarikar ribat. Maka dikatakan ar-ribat, ya tak, ribat ini suatu ganjaran pahala yang Allah berikan sangat besar bagi orang yang melaksanakan taat kepada Allah. Nah, sampai seperti orang yang mengeluarkan zakat. Ustaz, anak ni ada duit mengeluarkan zakat, dia kaya tak mengeluarkan zakat, anak mengeluarkan zakat, ya sudah, tak apa-apa. Yang penting taat sama Allah, sabar, Allah ganti. Nah, sabar ini dikatakan akan Allah berikan, katanya. Ini sabar atas taat kepada Allah, Allah akan berikan 300, katanya. 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 300 derajat di sisi Allah dengan siapa? Dengan orang yang sabar atas taat kepada Allah. Nah, ini taat kepada Allah, Allah akan berikan. Nah, kemudian ada yang dinamakan as-sabar anil ma'asi. Nah, sabar atas maksiat. Kan kita kadang-kadang ngelihat orang itu melakukan maksiat, cak lemak bedanya.
tidak melakukan ini perbuatan yang bertentangan dengan syariat, biasa-biasa gitu. Kita nak mengikuti tidak baca. Ini dosa, tidak galak kita ikuti. Nah ini sabar kita, sabar terus. Seperti sabar dengan apa? Sabar kita dengan istiza, ya tak? Sabar dengan afdalul hayy, seperti sabar dengan ugubul walidain, berkhidmat kepada orang tua walaupun kita sulit apapun, tapi berusahalah bagaimana kita menyenangkan hati orang tua kita. Bersabar dengan maasi apapun seperti ghibat, namimah, seluruhnya sabar. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sabar ini dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti 600 derajat katanya. 600 derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bainas sama wal ard, 1 derajatnya. Ini bainas sur, 7 lapis langit sampai 700 bumi. Dia dapatkan derajat. Yang terakhir yaitu sabar anal masaif, yaitu sabar dengan orang yang tertimpa musibah. Jadi kalau kita tertimpa musibah itu bersabar. Tapi kalau seandainya musibah kita kecil itu masih lemah. Tapi kalau sudah musibah kita ini, kadang-kadang kita diberikan oleh Allah masalah kena musibah kita. Subhanallah, kena musibah, perdagangan kita mungkin bangkrut. Tak lama dikit lagi anak kita meninggal kena penyakit. Kemudian rumah tangga pecah belah. Sabar sudah. Sabar. Yang penting ada usaha, tapi dengan sabar ini kita sabar apa yang telah dijalankan di dalam kehidupan yang Allah berikan, maka Allah akan berikan kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Dikatakan sampai 900 derajat yang Allah berikan bagi orang yang terkena musibah dan dia bersabar. Kadang-kadang kan kalau kita mulai kena musibah sedikit langsung ngutuk, ya Allah dosa aku yang lakukan. Apa yang aku buat? Aku tidak melakukan dosa apa-apa. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, kalau kadang-kadang kita sampai berutuk sama Allah. Nah, tapi kalau kita bersabar, insya Allah, setiap sesuatu itu ujian pasti ada suatu balasan yang Allah berikan. Asal sabar. Itulah sampai di dalam Al-Quran kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabu lasyadid. Apabila kita bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah, apapun maknanya itu, apapun, nak kebaikan, nak suatu bala atau musibah atau apapun yang Allah berikan, kita harus bersyukur. Setelah bersyukur, maka Allah akan balas, Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan itu, kita akan tambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, la in kafartum inna adzabu lasyadid, maka adabnya Allah itu lebih pedih. Nah ini jadi walhasil sabar itu terbagi menjadi 3. Ada sabar dengan taat kepada Allah seperti kita solat, seperti beribadah. Ada sabar dengan kita atas maksiat yang kita harus jawab maksiat. Dan yang ketiga yaitu sabar, yaitu dengan bala musibah yang Allah berikan atas diri kita. Kalau kita bisa selamat lewat dari ini, maka kita akan dapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'u fil mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'ul tamla'u ma baina sama wal ard, as-salatun nur was-sadaqatul burhan was-sabr dia wal qur'an hujja lak au alaih qulun nasu yaghdu fayabi nafsu fayaqtiha wa mubiqat. Maka dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan di sini apa? At-tuhur satrul iman. Kalau kita dalam keadaan suci, bisa menjaga kesucian kita, terutama suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga alhamdulillah mungkin hadas besar kita bisa jaga, hadas kecil kita bisa cuci dalam keadaan kita berwuduk terus, tidak pernah kita batal wuduk. At-tuhur satrul iman, itu sebagian daripada iman kita dapatkan. Kalau ulama-ulama kita itu tidak pernah lepas wuduk. Habis wuduk
batal, embek lagi. Wuduk batal, embek lagi. Tidak pernah dia lepas wuduk. Nah, orang yang itu termasuk satrul iman. Ya, bagian daripada iman dia sudah dapatkan. Kadang-kadang kalau Imam Syafi'i pernah ziarah ke Imam Ahmad bin Hambal. Ya, waktu itu pernah Imam Syafi'i ini diajak makan. Ya, diajak makan oleh Imam Ahmad. Makan tuh banyak lagi. Ya, makan banyak. Setelah makan banyak, kemudian Imam Syafi'i masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, kemudian balik lagi langsung sholat tanpa wudhu. Nah, anaknya yang Imam Ahmad nih ngomong, katanya, bapak, katanya, wahai abahku, katanya, ngap itu dikatakan imam besar, katanya. Dia punya imam besar. Tapi aku perhatikan, katanya, tidak sesuai dengan hati nurani, katanya. Yang pertama, dia makan banyak. Ya, tempat Imam Ahmad makan banyak. Kemudian sudah tuh habis makan tidur, tidak bergerak sama sekali. Kemudian sholat langsung ikut berjamaah. Kata Imam Ahmad kepada anaknya, ya ini disebutkan ya walidi katanya, jangan kau suudzon dulu. Kau tanyalah kepada Imam Syafi'i apa sebabnya. Maka di sebab ketiga, apa dikatakan oleh Imam Syafi'i, katanya, aku makan banyak, katanya, di tempat Imam Ahmad ini. Kenapa? Makanan ini pasti berkah dan halal. Katanya, orang yang makan yang banyak di tempat orang alim itu akan bisa menjadikan dawa obat. Ya, Imam Ahmad kan termasuk orang khoyir, makan itu tempat orang, kalau sudah kita berikan makan, ya, makan tempat orang alim itu keberkahannya. Nah, itu ketika kita makan sudah dapat berkah, dapat dawa lagi, jadi obat. Kenapa? Dia tahu pasti kehalalan itu ada di situ. Tapi kalau kita, maaf, bukan kita ibarat kata nak bedakan, kalau sebenarnya ada orang tajir atau orang yang bakhil, kita datang bisa jadi dawa dedak bagi kita. Bisa jadi penyakit kalau kita banyak-banyak makan dengan tempat dia. Itu siapa ngomong? Nabi kita Muhammad. Kemudian setelah banyak makan, katanya, kemudian aku langsung mau tidur, katanya. Tapi setelah aku berbaring, katanya, aku telah memecahkan masalah untuk umat, katanya, 72 masalah, katanya. Aku tidak tidur sama sekali itu. Jadi tidak sempat lagi untuk bangun malam, sholat malam, karena dia membahas otaknya ini 72 masail, katanya, yang aku pecahkan pada malam tersebut. Kemudian yang ketiga, kenapa aku langsung tidur, langsung sholat tanpa wudhu? Karena aku tidak lepas, katanya, wudhunya. Tidak batal wudhunya. Subhanallah. Imam Syafi'i itu dari Isya sampai subuh tidak batal wudhunya. Kalau kita berapa kali masuk keluar. Ini sampai malam sampai fajar tidak pernah dianya tidak batal wudhu. Nah, inilah 3 daripada yang dijelaskan oleh Imam, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tersebut sabar, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian walhamdulillah tamla'u mizan, dan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu bisa memenuhi mizan kita, timbangan kita. Nah, kalau kita pengen timbangan kita penuh, kelak fil yaumul qiyamah, maka banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasa kan orang alhamdulillah. Nah, kemudian kalau orang yang mengucapkan subhanallahi walhamdulillah, nah, subhanallah walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, tamla baina sama wal ard, maka dia akan bisa memenuhi antara langit dengan bumi. Pahalanya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian as-salatun nur. Nah, salat itu ada cahaya.
dan juga termasuk bukti bagi kita. Itulah disunnahkan ketika melaksanakan sholat sunnah. Dari sini kita sholat sunnah 2 rakaat, pindah lagi di sini 2 rakaat. Kadang-kadang pindah lagi di situ 2 rakaat. Jangan di situ terus. Kenapa? Maka setiap apa yang kita sholati, dunia tersebut yang kita tempati, dia akan menjadi saksi bagi kita ketika kita menghadap kepada Allah. Nah, fulan bin fulan itu sudah pernah sholat di sini, fulan bin fulan itu sudah sholat di sini. Nah, ini subhanallah. Jadi akan jadi saksi bagi kita. Dan juga termasuk as-sholatul nur. Sholat itu nur, cahaya yang Allah berikan. Itulah kalau orang yang sering sholat, ibadah, rainya itu lemak dipandang. Walaupun ibadat kata rainya itu tidak putih, dia tidak putih, tapi wajahnya itu karena kebersihan sholatnya, mandangnya itu nikmat, sejuk mandangnya. Bagi apa? Bagi as-sholatul nur. Sholat itu adalah cahaya. As-sadaqatul burhan. Nah, kalau kita bersedekah itu tanda bukti bagi kita. Al-burhan, bukti ketika kita menghadap. Nah, kemudian as-sabr, dia sabar itu yaitu salah satu ad-dia. Dia ini yaitu cahaya menerangi untuk kita kelak fil yaumil qiyamah. Nah, jadi ya dah wal Quran hujjah alaik au alaika. Yaitu Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita atau dia akan menjadi membahayakan atau ibarat kata menyusahi kita. Ya, kalau kita tahu Al-Quran tapi kita tidak bisa mengamalkan Qurannya, nah itu akan hujjah alaik atau balik ke kita. Itu yang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wagala Ibrahim bil Hawas katanya, as-sabr thawabu ala kitab wa sunnah. As-sabr wa thabat. Ini sabar ini ditetapkan atas kitab wa sunnah. Banyak dalam Al-Quran juga ada, dalam hadis juga ada yang menjelaskan bagaimana keutamaan bagi orang yang bersabar. Sampai wagala Ustaz Abu Ali ad-Dagai hakikatun sabr la ya'tadi alal muqdar wa ma'idzal bala ala wajhi syakra. Nah, kadang-kadang kita fala yunafi sabar. Kadang-kadang kita ni kita ngomong mak ini sudah sekali. Nah, 2 kali, tidak usah naik ke kesabaran kita ni, tak? Nah, itu namanya sabar, tidak kata batas. Cukuplah 2 kali, 3 kali aku tidak sabar lagi, berarti tidak sabar dia sudah. Namanya sabar itu tidak kata batas, bukan habis sabar sampai 3 kali be. Ya tak? Kadang-kadang kita ni sabar cuma 3 kali be. Ya tak? Mana kalau kita perhatikan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat, tabi'in, banyak kisah-kisah sabar. Ibarat kata sabar itu tanpa batas. Ya, bukan sabar itu hitungan 3 kali, ya, bukan sabar itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah jelaskan, inna wajadnahu sabiran. Aku dapatkan engkau dalam keadaan sabar. Anni massani durran. Makna Quran hujjah tanfa'u intal with amanu. Kemudian juga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya waqad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam anna sabar muhtadin al-amin. Sabar itu juga akan bisa menjadikan petunjuk dan amin, ya tak, untuk di dalam kehidupannya, keamanan dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tabrani, man u'tiya fasakar wa ubtiya fasabar wa dhalama fastaghfar wa dhulima faghfarah thumma sakata qala faqalu ya Rasulullah malahu ulaika lahumul amnun wa hum muhtadun. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan dia bersyukur, kemudian dia diberikan bala dia bersabar. Karena banyak ini bala kita, ya tak? Kadang-kadang kita sudah berusaha baik apa-apa, maka kita dapat ujian. Wong yang tidak pernah sujud, tidak pernah melakukan ibadah, tidak dikasih ujian sama sekali. Nah, ini jadi sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza ahabbat abdan ibtalaha. Ya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, apabila Allah itu senang dengan seorang hamba, pasti Allah berikan ujian atas dirinya. Ya, tapi kalau wong yang belum dapat ujian di ibadah, berarti belum dapat kesayangan dari Allah.
Ya tak? Kalau kadang-kadang kita ni, ya Allah jangan sampai dapat ujian, ya tak? Sebagaimana Nabi Allah Daud, ya tak? Nabi Allah Daud tu kaya luar biasa. Sampai diceritakan katanya Nabi Allah Daud tu nak minta sama Allah, ya Allah berikan aku ujian katanya. Dengan ujian ini mungkin bertambah amal ibadahku kepada Engkau ya Allah. Padahal ini Allah tu tak ada, tapi karena Nabi Allah Daud dia minta katanya, akhirnya Nabi Allah Daud itu diberikan ujian oleh Allah yang luar biasa. Ya tak? Biasa kaya, ya tak? Biasa dia punya istrinya banyak, anaknya banyak, akhirnya hancur seluruhnya. Hancur seluruhnya, sudah dia mengalami penyakit, ini habisnya dengan kesabarannya Allah berikan lagi, Allah ganti lagi lebih bagus dari apa yang dia dapatkan. Nah, tapi itulah, setiap sabar pasti ada, ya, pasti ada suatu kebaikannya setelah kita mengalami ujian dari Allah. Banyak di dalam Al-Quran, banyak seperti apa? Seperti Nabi Allah Yusuf, dari awal diuji, ya tak? Dari dia kecil dilempar, dapat jadikan budak, akhirnya di penjara. Kemudian hikmah dalam pada seluruhnya, maka Nabi Allah Yusuf akhirnya menjadi gajah. Ya, jadi yang ngatur kota Mesir pada saat itu. Kenapa? Dari susah tapi Allah berikan kebaikan habisnya. Nah, setiap apapun Allah berikan ujian kita, pasti Allah ada menginginkan kita yang baik. Tapi jangan ketika kita diberi ujian, ya Allah, apa dia salah aku lagi nih? Ya tak? Ibadah sudah, beramal sudah, solat sudah, ada yang tak solat baik-baik ni. Tidak solat, dia melakukan maksiat, senang-senang deh. Kita baru anak ini langsung diuji. Berarti Allah senang sama kita. Allah cinta sama kita. Ya tak? Nah, tidak. Kalau orang itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, wabtila as-sabar. Ya, Allah berikan, kalau dia kena bala, dia sabar. Wa dhalama fastaghfar. Kalau ada orang yang menzaliminya, ya, ampuni dosanya, maafkan, ya, berikan pengampunan. Wa dhaliman faghfir. Kalau dia zalim sama kita, kita berikan ampunan. Sudah ana maafkan nanti sudah. Ya, kalau orang dulu, kalau ana cerita juga di dalam Akhlak di Banin itu disebutkan saking sabarnya ulama-ulama kita yang pernah kita jelaskan, ketika dia punya anak siko, bawa batu gilingan pembantunya, budaknya, kemudian di dalam perjalanan itu tidak sengaja terpleset, ya tak? Yang budaknya ini bawa batu yang keras, terpleset, nyampak batunya ketemu, terkena anaknya itu meninggal karena sebab batu tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya yang sayyidnya tadi nak dimarah tak bisa, memang dia yang memerintahkannya. Kalau kita lah dipendam dulu ini, digebuk itu dulu. Tapi apa? Habisnya langsung diberikannya, karena sabar sekarang aku merdeka engkau, katanya. Subhanallah, dimerdekakan. Sudah anaknya mati, dianya dimerdekakan lagi. Saking sabarnya. Nah, ini luar biasa. Ya, sulit kita nak mencontoh, tapi sedikit demi sedikit, yaitu dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sampai dikatakan oleh Rasul SAW, katanya, "Tsumma sakatat." Maka Rasulullah diam. Faqalu, katanya, "Ya Rasulullah, malahu?" Siapa mereka itu? Ulaika lahum aminun wa muhtadun. Mereka itu orang-orang yang selalu merasa aman dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Yaitu siapa? Orang-orang yang bersabar. Nah, sabar babul farah. Nah, sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki, katanya, sabar itu tempat al-faraj. Ya, faraj katanya. Faqala al-sabrul mi'wadul muslim. Wa sabr ala balaya kafaratuhu lil abdi. Ya, termasuk sabar atas balaya kafarah, bisa menghapus, membersihkan daripada seorang hamba tersebut. Nah, ini wa qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mabtala'an abdan ibtalah wa huwa tariqun yaqrafuha. Itulah dalam hadis, katanya Ummu Salamah radhiyallahu anha maqal, qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mabtalallahu abdan. Pasti tidaklah Allah itu memberikan bala seorang hamba kecuali
Allah itu kepengen kebaikan pada hamba tersebut. Ala tariqi yakraha. Kadang-kadang yang dianya tadi itu benci dengan bala, tak senang dengan bala apa yang telah diberikan. Tapi ia karena dia sabar atas bala yang Allah berikan, maka Allah akan berikan kedudukan yang sangat tinggi di sisinya. Nah, ini sampai dikatakan apa? Illa ja'alallahu dzalikal bala. Kecuali sampai Allah jadikan dia bala, kafara wa tahar lam yuzil min asabil bala bi ghairillahi azza wajalla wa yad'u ghairah fil kasbi. Nah, ini yang mana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walhasil apa, di dalam bulan yang penuh barakah ini ya hendaknya kita harus bersabar. Di sini kita banyak lagi membahas tentang masih pembahasan sabar di sini, dan dikatakan sabar ini kunci. Ya, kunci adalah salah satu keberhasilan. Keberhasilan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang mana bulannya Allah, yaitu, dan banyak-banyaklah kita harus bersabar dengan maksiat yang ada di dalam mata kita. Banyak-banyak bersabar terus. InsyaAllah dengan sabar, dengan taat sama Allah, sabar dengan maksiat, sabar dengan bala, InsyaAllah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wong itu dak galak ibadah, kita yang ibadah. Wong itu dak galak ibadat kata puasa, kita yang puasa. Wong itu dak galak hidupkan sunnah, kita yang hidupkan sunnah. Sabar terus, berusaha terus, menghindar dari maksiat terus. Nah, kaget kita akan dapatkan dan kita akan nikmatinya bukan sekarang, tapi ketika kita menghadap kepada Allah. Itulah sebagaimana kan yang sering kita bawakan kan kalam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, apa kata Al-Habib Abdullah Haddad, la ya'riful qadr amal ba'da illa ba'dal maut. Tidak ada orang yang tahu qadr amalnya kecuali ketika dia menghadap diri kepada Allah. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.